Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru dari David De Gea yang dipastikan pergi dari MU setelah 12 tahun mengabdi di Old Trafford. Sedangkan Kylian Mbappe menyebut PSG sebagai klub yang terpecah belah. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dengan hasil pertandingan final Piala Euro U21, di mana timnas Inggris berhasil meraih gelar juara usai memperdaya Spanyol dengan skor 1-0. Keberhasilan Inggris meraih gelar juara nggak terlepas dari perang sang kiper, yakni James Trafford, yang nggak kebobolan satupun gol sepanjang perhelatan. Timnas Inggris U21 melakoni partai final Piala Euro U21 saat berhadapan dengan Spanyol. Dalam laga tersebut, skuad The Three Lions Junior menang dengan skor tipis 1-0. Pasukan La Furia Roja mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal. Sayangnya mereka harus kecolongan lewat gol Curtis Jones di menit akhir babak pertama. Usai tertinggal, timnas Spanyol beberapa kali melakukan ancaman ke gawang Inggris. Terbukti mereka berhasil mencatatkan 10 tembakan di pertandingan kali ini. Namun hingga wasit meniup peluit panjang, kedudukan masih untuk kemenangan Anthony Gordon dan kawan-kawan. Hasil ini membuat Inggris meraih gelar ketiganya di ajang ini. Terakhir kali mereka menjuarai ajang ini pada pergelaran Euro U21 tahun 1984 yang lalu. Di sisi lain, kiper Inggris yakni James Trafford berhasil mencatatkan rekor gemilang. Pemain 20 tahun ini berhasil menjaga gawangnya tetap nirbobol dari 6 laga yang dimainkan. Beralih ke kabar rumor nih, ada Chelsea yang menolak tawaran Inter Milan untuk menggait Romelu Lukaku karena Chelsea memanggilnya dengan harga 45 juta euro. Bicara soal Chelsea, mereka kesulitan memboyong Moises Caicedo karena Brighton mematoknya dengan harga 105 juta pound sterling. Inter Milan dirumorkan berminat untuk mempermanenkan Romelu Lukaku di musim panas ini. Sayangnya niat tersebut menemui titik buntu setelah Chelsea menolak tawaran terbaru Nerazzurri. Tawaran yang diajukan Inter Milan ini disebut masih belum mendekati harga yang diinginkan. Chelsea bersikukuh melepas Lukaku dengan kisaran 45 juta euro atau 746 miliar rupiah. Di sisi lain, sang pelatih Mauricio Pochettino juga masih ingin mempertahankan Lukaku. Dia bahkan masih memboyong striker Belgia itu ke dalam tur pramusim. Namun Lukaku sendiri justru ingin hengkang dan menuntut manajemen melepasnya ke Inter Milan. Sementara itu, Nerazzurri harus bersaing dengan Juventus dan juga Al Hilal. Kedua klub tersebut telah menghubungi manajemen untuk menanyakan harga sang bomber. Brighton dikabarkan telah menaikkan harga jual Moises Caicedo di kisaran angka 100 juta pound sterling. Langkah itu diambil setelah West Ham United mampu menjual Declan Rice dengan harga fantastis. Pemain asal Inggris itu berhasil dijual ke Arsenal dengan biaya transfer 105 juta pound sterling. Manajemen The Seagulls menilai Caicedo layak dihargai setara dengan Rice. Padahal sebelumnya Brighton mematok Caicedo di kisaran harga 90 juta pound sterling. Meskipun harganya naik, Chelsea masih berminat memboyong Caicedo ke Stamford Bridge. Mauricio Pochettino selaku pelatih sangat menginginkan gelandang muda Ekuador itu. Dia menilai jika Caicedo merupakan pemain yang cocok dengan proyek barunya. Kedatangan Caicedo akan mengisi kekosongan lini tengah Chelsea yang tinggal beberapa nama. MU tertarik mendatangkan Thomas Partey yang diprediksi kalah saing sejak Arsenal mendatangkan Declan Rice. Di kabar selanjutnya, ada Inter Milan yang mengincar Hugo Lloris untuk mengantisipasi kepergian Andre Onana ke MU. Manchester United kembali mengincar beberapa pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Kabarnya manajemen berniat untuk memboyong Thomas Partey dari Arsenal. Gelandang bertahan asal Ghana ini digadang bakal menjadi pemain pelapis bagi Casemiro. Selain itu, rumor kepergian Fred dan Scott McTominay juga membuat setan merah harus bergerak cepat. Walaupun begitu, manajemen masih belum mengajukan tawaran resmi. Di sisi lain, peluang Manchester United mengangkut Partey ke Old Trafford terbuka cukup lebar. Pasalnya, dia juga ingin cabut dari Arsenal karena kehadiran Declan Rice. Hal tersebut membuat menit bermainnya akan berkurang dan bakal menjadi penghangat bangku cadangan Mikel Arteta. Inter Milan mulai bergerak mencari pengganti Andre Onana yang akan pergi ke Manchester United. Hugo Lloris kabarnya jadi salah satu nama yang diburu oleh manajemen Nerazzurri. Diberitakan dari media Prancis, LA Keep Inter Milan telah melakukan pembicaraan personal dengan Lloris.
Sang kiper kabarnya tertarik dengan opsi hijrah ke Italia di musim depan. Kontrak pemain asal Prancis ini masih tersisa 1 tahun lagi di skuad The Lily Whites. Selain Inter Milan, dia juga mendapat tawaran dari beberapa klub Liga Arab Saudi. Kiper 36 tahun itu tampil solid bersama Tottenham dengan bermain di 31 pertandingan. Selain Lloris, manajemen Nerazzurri membidik Yann Sommer sebagai pengganti Andre Onana. Sommer bisa diboyong dari Bayern Munchen dengan harga 5 juta euro. AC Milan kembali hampir mencapai kesepakatan menggait Samuel Chukwueze dari Villarreal. Sedangkan Juventus tertarik mendatangkan Mason Greenwood untuk mengantisipasi kepergian Dusan Vlahovic. AC Milan kian serius mempersiapkan skuad demi mengarungi musim anyar. Skuad Rossoneri mengincar Samuel Chukwueze dari Villarreal di musim panas ini. Pasukan Diavolo Rosso dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Sayangnya tawaran AC Milan sebesar 25 juta euro ditolak oleh skuad kapal selam kuning. Di sisi lain, negosiasi antara kedua belah pihak masih belum berhenti. Manajemen Villarreal bersedia melepas Chukwueze apabila AC Milan memenuhi tuntutan bonus yang diminta. Spekulasi masa depan Mason Greenwood mulai menemukan titik terang. Pasalnya saat ini banyak klub top Eropa yang mulai meminati dirinya, salah satunya adalah Juventus. Skuad Bianconeri saat ini sedang membutuhkan sosok penyerang baru untuk musim depan. Sebab penyerang utama mereka Dusan Vlahovic dirumorkan ingin cabut. Sang pelatih yakni Massimiliano Allegri juga dikabarkan kepincut dengan penampilan Greenwood. Dia yakin kalau bomber berusia 21 tahun itu memiliki bakat luar biasa di dalam kotak penalti. Saat ini manajemen Juventus sudah melakukan pembicaraan dengan agen Greenwood. Kabarnya mereka menawari sang pemain dengan jaminan menit bermain di dalam tim. Namun Juventus harus berusaha lebih keras untuk merekrut Greenwood kali ini. Pasalnya AS Roma juga dikabarkan menaruh minat yang sama kepada pemain asal Inggris tersebut. Kita masuk ke kabar resmi nih, ada David De Gea yang sudah dipastikan berpisah dengan MU. Sedangkan Barcelona baru saja mendatangkan Victor Roque yang diboyong dari Atletico Paranaense seharga 45 juta euro. Masa bakti David De Gea di Manchester United akhirnya resmi berakhir. Dev, sapaan akrab pemain asal Spanyol ini, telah mengumumkan perpisahannya di akun sosial media pribadinya. De Gea telah membela Manchester United selama 12 musim. Bahkan musim lalu ex-Atletico Madrid ini berhasil menyabet penghargaan sarung tangan emas Liga Inggris. Posisinya sebagai kiper nomor 1 The Red Devils akan segera diisi oleh Andre Onana. Manchester United dan Inter Milan kabarnya sudah sangat dekat dengan kesepakatan transfer. Kini De Gea masih belum menentukan klub yang akan dibelanya pada musim depan. Beberapa tawaran dari klub Liga Arab Saudi mungkin akan jadi pertimbangan karir barunya. Barcelona telah mencapai kesepakatan untuk menggait wonderkid Brazil yaitu Victor Roque. Roque diboyong dari Atletico Paranaense seharga 45 juta euro. Dia baru akan bergabung setelah kompetisi Brazil berakhir di tahun 2024. Striker muda berusia 18 tahun itu diyakini punya talenta spesial. Salah satu pemain Blaugrana yakni Rafinha turut memuji Roque sebagai pemain yang punya kemampuan kelas atas. Paris Saint-Germain resmi memperkenalkan Lee Kang-in sebagai rekrutan terbaru mereka. Pemain berusia 22 tahun itu didatangkan dari RCD Mallorca dengan mahar 22 juta euro. Manajemen Le Parisien mengikat kontrak Lee Kang-in selama 4 tahun yakni hingga 2028. Diperkirakan pemain asal Korea Selatan itu mendapat gaji sebesar 4 juta euro per tahun. Lee Kang-in sendiri menjadi rekrutan keempat PSG di musim panas ini. Di musim lalu dia tampil impresif bersama Mallorca dengan torehan 6 gol dan 7 assist dari 36 penampilan. Paris Saint-Germain baru saja meresmikan Luis Enrique sebagai pelatih anyar mereka. Juru taktik asal Spanyol itu menggantikan Christophe Galtier yang dipecat pada musim panas ini. Belum menangani Le Parisien, Enrique langsung memikul beban berat. Mantan pelatih timnas Spanyol itu dituntut untuk menjuarai Liga Champions di musim depan. Tantangan itu nggak jadi masalah bagi Enrique. Mantan pelatih Barcelona ini justru merasa tertantang dan mengaku nggak merasa tertekan dengan tuntutan tersebut. Sebaliknya, Enrique mengatakan kalau dirinya merupakan orang yang menyukai tantangan. Hanya saja dia ingin perlu fokus untuk memahami keadaan para pemainnya.
Menurut laporan, pelatih 53 tahun ini akan memimpin selama 2 tahun mendatang. Kylian Mbappe melakukan sesi interview yang kontroversial bersama media France Football. Diketahui isi interview itu menyebut PSG sebagai tim yang sudah terpecah belah. Dia secara terang-terangan gak suka bergabung ke skuad Le Parisien. Menurutnya, PSG hanyalah sebuah tim yang sekedar berpartisipasi di Liga Champions saja. Sedangkan Mbappe punya hasrat besar ingin meraih gelar juara tersebut. Di sisi lain, omongan sang pemain membuat rekan-rekannya geram. Bahkan Mbappe dikabarkan dijauhi oleh beberapa pemain dari Le Parisien. PSM Makassar terancam mendapat pengurangan poin imbas kerusuhan yang terjadi di laga menghadapi Dewa United. Di kabar penutup masih dari hasil pertandingan Liga 1, ada Borneo FC Samarinda yang berhasil memperdaya Bali United dengan skor 3-1. PSM Makassar menelan kekalahan perdana kala menghadapi tamunya yakni Dewa United. Bertanding di Stadion Gelora B.J. Habibie, skuad Juku Eja takluk dengan skor akhir 1-2. PSM menutup babak pertama lewat gol tunggal Kenzo Nambu di menit 19. Memasuki babak kedua, Dewa United berbalik unggul setelah mencetak 2 gol lewat Dimitris Kolovos dan Alex Martins. Hasil ini membuat PSM tertahan di peringkat 11 dengan torehan 1 poin. Skuad Juku Eja sendiri terancam mendapat pengurangan poin setelah para supporternya terlibat kerusuhan. Akibat kejadian tersebut, 4 orang dikabarkan mengalami luka-luka karena terkena lemparan batu dan material besi. Borneo FC Samarinda meraih 3 poin perdana pada laga lanjutan pekan kedua BRI Liga 1. Bertanding di Stadion Segiri, skuad Pesut Eta memperdaya Bali United dengan skor akhir 3-1. Kedua tim mengakhiri babak pertama dengan skor imbang kacamata. Memasuki babak kedua, Bali United unggul terlebih dahulu melalui tandukan Privat Barga di menit 48. 8 menit berselang, Borneo FC menyamakan kedudukan lewat penalti Mateus Pato. Skuad Pesut Etam berbalik unggul setelah Terence Puhiri mencetak gol tandukan di menit 60. 7 menit setelahnya, Mateus Pato kembali mencetak gol dan membawa Borneo FC meraih kemenangan. Hasil ini memantapkan posisi Borneo di peringkat 4 klasemen sementara. Sedangkan Bali United harus berada di dasar klasemen dengan belum meraih satupun kemenangan. Kita masuk baca kolom komentar, ada komentar dari Elvin Paul 217. Semoga Chelsea akan mendatangkan Vlahovic secepat mungkin. Gimana nih guys, Vlahovic cocok gak ya sama Chelsea? Komen di bawah, sampai jumpa.